Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Ritual Tarik Janin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sinar matahari pagi secara perlahan muncul di ufuk timur. Sinarnya yang merah kekuning-kuningan secara perlahan mengusir kegelapan yang bertabur bintang dan bulan sebagai penguasa malam. Terlihat asap-asap mengepul dari atap-atap rumah warga. Para ibu-ibu sudah terbangun dan memasak di dapur-dapur mereka untuk sarapan keluarga mereka yang akan bekerja dan bersekolah di sana. Sedangkan Bu Sri, dia nampak kelelahan, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Bahkan ketika berjalan pun dia harus memegangi tembok rumahnya agar tubuhnya tidak ambruk atas kejadian yang terjadi semalam. Bagaimana tidak, rasa sakit yang dia terima di dalam perutnya begitu nyata. Dia hanya bisa pasrah akan keadaan karena di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa yang bisa dimintai tolong olehnya. Bahkan ketika dia ikut berjemur kembali dengan ibu serta kakak ketigaku, Bu Sri serasa enggan menceritakan hal tersebut. Dia takut merepotkan ibu karena sudah beberapa hari ini ibu harus datang ke rumahnya untuk mencari tahu atas apa yang terjadi kepadanya. "Sri, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada kejadian lagi yang membuatmu nggak bisa tidur?" kata ibu sambil melihat ke arah Bu Sri lebih dekat. Bu Sri hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia hanya berkata, Enggak kok Bu, memang kemarin nggak bisa tidur. Ini si Dede nendang-nendang terus sampai sakit banget perutnya," jawab Bu Sri sambil mengusap-ngusap perutnya. "Ya wajar, namanya juga kandungan yang sudah tua Sri. Pasti seperti itu kok. Pasti itu anak udah gak sabar untuk dilahirkan dan diasuh oleh ibu yang cantik sepertimu Sri." Bu Sri hanya tersenyum mendengar hal itu. Dia hanya mengangguk sambil mengusap-ngusap kembali kandungannya. Dia hanya bergumam secara pelan ke bayi yang dikandungannya di pagi itu. "Sehat-sehat ya nak, sabar, beberapa hari lagi kamu akan dilahirkan," gumam Bu Sri sambil tersenyum kecil. Siang hari menjelang, tepatnya jam 1 siang, terlihat dua orang berjalan dari arah gang menuju rumah kita berdua, sambil membawa satu dus mie instan yang diikat oleh tali rafia. Mereka berjalan dengan perasaan yang senang, bahkan ketika kakak-kakakku yang sedang bermain di halaman Bu Sri melihat mereka berdua dan berlari untuk menyambutnya. "Bapak!" Mereka menyambut Bapak dan Mang Darman yang kebetulan pada saat itu datang. Sudah waktunya mereka pulang setelah menempuh perjalanan panjang selama beberapa hari. Sebelum nantinya mereka akan kembali bekerja menempuh ratusan kilometer ke selatan Jawa Barat. Teriakan dari kakak-kakakku rupanya terdengar oleh ibu dan Bu Sri, layaknya seorang istri yang berbakti terhadap suaminya. Mereka berdua terlihat berdiri di depan rumah menyambut kedatangan suaminya yang datang dari bekerja pada siang itu. "Pak, saya pulang dulu ya ke rumah," kata Mang Darman sambil mengangkat salah satu tangannya yang penuh dengan satu dus mie instan yang di dalamnya adalah gula aren dan sayur mayur untuk kebutuhan rumah. Bapak hanya mengangguk. Sambil dikelilingi oleh anak-anaknya, dia akhirnya berjalan menuju rumah, disambut ibu dengan hangat, lalu masuk ke dalam rumah di siang itu. "Kenapa wajahmu pucat Sri? Kamu sakit?" Mang Darman yang baru datang ke rumahnya langsung memperhatikan wajah istrinya yang tampak pucat. Bu Sri menggelengkan kepala sambil memberikan kopi hitam yang dia buat ketika suaminya datang. Tidak lama dia pun duduk di sebelah suaminya dan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Suaminya terdiam mendengar hal tersebut. Dia melihat wajah Bu Sri benar-benar ketakutan ketika menceritakan apa yang sudah terjadi kepada dirinya pada saat itu. Apalagi ketika Bu Sri langsung memegang kedua tangan suaminya sambil sedikit menangis. Dia berkata kepadanya untuk bisa tinggal lebih lama di rumah. "Pak, temenin Sri lebih lama ya. Sri takut kalau sendirian."
Kalau nanti situasinya sudah aman, Bapak boleh pergi lagi. Tolong temenin istri beberapa hari saja sekarang ya, kata Bu Sri dengan nada yang memelas. Tapi gimana nanti si Bapak? Kasihan dia sendirian gak ada kenek nantinya, kata Mang Darman yang merasa kebingungan atas hal itu. Bu Sri hanya terdiam mendengar jawaban dari suaminya. Tangannya hanya bisa bergetar ketika dia tahu bahwa mungkin akan sulit membuat suaminya tinggal lebih lama. Apalagi menjadi kenek angkutan provinsi adalah penghasilan satu-satunya bagi dia dan keluarganya. Tapi kalau memang kamu ingin seperti itu, ya sudah, nanti malam saya bilang ke Bapak ya. Kamu pokoknya tenang saja, nanti akan aku cari cara agar Bapak bisa menyetujuinya, kata Mang Darman dengan sedikit tersenyum. Bener Pak, jawab Bu Sri yang kini senang mendengar hal tersebut. Mang Darman kembali mengangguk dan tidak lama kemudian dia langsung memeluk suaminya dengan perasaan yang senang. Dia berharap ketika ada suaminya yang kini menemaninya, dia bisa tidur nyenyak dan tidak bertemu dengan nenek yang selama beberapa hari ini mengganggu tidur dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Malam pun menjelang. Matahari yang memancarkan sinarnya yang terang secara perlahan-lahan turun di ufuk barat, diiringi dengan kelelawar yang muncul dan keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Sebuah pemandangan yang biasa kita lihat di kampung tempat tinggal mereka pada saat itu. Bulan dan bintang kini mengambil alih malam. Mereka memancarkan cahaya yang redup dengan ditemani oleh angin malam yang dingin serta suara-suara hewan malam yang saling bersautan satu sama lain di sana. Bapak dan Mang Darman biasanya mempunyai tradisi ketika malam tiba. Mereka biasanya duduk-duduk di dekat pohon mangga yang ada di antara dua mereka. Sambil mendengarkan sandiwara radio, mereka biasanya akan ngobrol hingga larut malam. Karena itu adalah hiburan satu-satunya bagi mereka yang ada di kampung pada saat itu. Kedua kakakku juga biasanya suka ikut apabila Bapak dan Mang Darman mengobrol di luar. Sambil ditemani api unggun yang bisa menghangatkan mereka, kedua kakakku selalu membawa ubi yang mereka ambil dari kebun dan memasaknya di bara api yang ada di depan mereka. Sungguh malam yang syahdu dan tenang, dan mungkin jarang dirasakan oleh orang-orang di kota pada saat itu. Apalagi mereka di sana ditemani oleh ratusan bintang yang berhamburan di langit malam, yang membuat malam semakin tenang tanpa ada rasa takut sesekali. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Sudah saatnya bagi kedua kakakku untuk tidur, karena besok mereka berdua harus kembali bersekolah seperti biasanya. Man, aku antar kedua anakku dulu ya. Kamu tunggu dulu bentar di sini, kata Bapak sambil mengantar kedua kakakku ke rumah pada malam itu. Mang Darman hanya mengangkat salah satu tangannya yang sedang memegang rokok pada malam itu. Sambil menyandarkan tubuhnya di bawah pohon mangga, dia menghisap rokok itu sambil memandangi malam. Asap rokok pun keluar dari mulutnya. Asap putih itu muncul dan mengelilingi Mang Darman hingga akhirnya hilang di telan malam. Gimana bilangnya ke Bapak ya? Aku bingung, gumam Mang Darman sambil melihat rokok yang dia pegang. Di saat kebingungan itulah, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba muncul dan berdiri di depan dirinya. Jang, katanya dengan nada yang pelan. Sontak Mang Darman kaget. Dia langsung mengangkat wajahnya dan melihat sosok nenek tua yang muncul begitu saja di sana. Dia tersenyum kepadanya dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk dan bajunya yang hitam legam bersamaan dengan kain jarik berwarna coklat yang menutupi kakinya. Iya, gimana Nek? Kata Mang Darman yang sedikit agak gugup karena dia tidak tahu kedatangannya yang secara tiba-tiba. Tidak, nenek sedang jalan saja ke sini. Sudah beberapa hari nenek lewat ke tempat ini. Nampaknya di sini ada dua orang yang sedang hamil. Salah satunya ada di rumah sana. Itu rumahmu kan, Jang? Kata nenek tersebut sambil menunjuk ke arah rumah. Iya Nek, memang itu rumahku. Kebetulan aku baru pulang bekerja dan menginap di rumah hari ini. Ada apa yang kira-kira? Kata Mang Darman sambil tersenyum. Iya, kemarin itu lihat kalau bayi di dalam kandungan istrimu itu bayi yang sangat ganteng. Nenek jadi suka pada bayi itu. Kalau boleh nggak Nenek? Darman, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah rumah. Rupanya Bapak langsung berteriak karena dia melihat Mang Darman sedang mengobrol dengan seseorang. Namun di sana tidak ada apa-apa. Sehingga Bapak langsung berteriak agar dia sadar. Benar saja,
Mang Darman langsung menoleh ke arah bapak yang dengan sedikit berlari mendekati Mang Darman pada saat itu. "Kamu ngobrol dengan siapa?" kata bapak dengan sedikit keras. Mang Darman sontak kebingungan, apalagi ketika dia melihat ke arah nenek yang tadi ada tepat di depannya, kini langsung menghilang begitu saja. Pak, tadi lihat nenek-nenek yang ada di sini gak, Pak?" katanya dengan nada yang bingung. Bapak hanya menggelengkan kepala. Dia kembali duduk dan melihat ke segala arah sebelum akhirnya dia berkata kepadanya pada saat itu, "Hati-hati, Mang, jangan asal ngobrol dengan orang kalau malam seperti ini. Takutnya itu adalah hantu yang sedang gentayangan," kata bapak sambil melihat ke sekeliling mereka berdua, memastikan bahwa apa yang dikatakan sudah menghilang sepenuhnya di sana. Mang Darman langsung teringat obrolan istrinya ketika siang. Dia berkata bahwa dalam beberapa malam dia diteror oleh sesosok nenek-nenek yang muncul dalam mimpinya. Seketika, "Pak, jangan-jangan nenek tadi itu adalah sosok yang mengganggu tidur istriku dalam beberapa hari," kata Mang Darman dengan nada yang sedikit kaget. Bapak yang juga tahu tentang cerita Bu Sri dari ibu langsung menganggukkan kepala. "Mungkin saja, Mang. Lihat saja istrimu sampai kurang tidur begitu," katanya sambil menghisap rokok yang ada di sana. Aduh. Mang Darman langsung mengangkat tangannya dan menempelkan di atas dahinya. "Pantesan istriku meminta aku untuk menemaninya lebih lama, Pak. Dia berkata bahwa besok aku jangan pergi dulu. Dia masih ketakutan atas apa yang terjadi di malam-malam kemarin," kata Mang Darman yang kini tertunduk di depan bapak. Bapak langsung menjawab sambil menepuk pundak Mang Darman. "Iya, tidak apa-apa, Mang. Santai saja. Masalah kenek nanti aku akan cari penggantinya di terminal. Yang pasti, kamu temani istrimu dulu. Karena ya, namanya orang hamil, pasti sering diganggu oleh para makhluk yang jahil kepadanya. Pastiin juga, nanti simpan gunting atau beling di bawah bantal untuk jaga-jaga agar mereka tidak mendekat." Mang Darman mengangguk. Dia bersyukur karena bapak sudah mengizinkan dia untuk berdiam diri lebih lama di rumah. Obrolan pun secara perlahan-lahan berubah. Yang tadinya tentang kehidupan kini berubah menjadi tentang mitos ataupun hantu yang ada di sekitar mereka. Hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 malam dan sudah saatnya bapak untuk pulang ke rumah. Karena besok dia harus kembali ke terminal sambil mencari kenek baru untuk menggantikan Mang Darman pada saat itu. Mang Darman pun akhirnya pulang. Dia mematikan rokoknya dan mematikan bara api yang masih menyala di depannya. Akhirnya dia kembali ke rumah untuk beristirahat dan memastikan bahwa istrinya baik-baik saja pada saat itu. Meskipun sesuatu yang aneh kini mulai dirasakan olehnya, karena tepat ketika dia membuka pintu rumah secara tiba-tiba, ada hembusan angin tipis yang berembus dari dalam rumah. Dia melihat ke arah rumah yang kini sungguh berbeda dari biasanya. Rumah terlihat lebih gelap dan lebih menakutkan. Padahal tidak seperti biasanya rumah yang dia tempati seperti ini. Tubuhnya seperti menolak untuk masuk ke dalam sana. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Bahkan seperti ada rasa berat di bahunya ketika dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Namun Mang Darman mencoba untuk memaksakan dirinya, dan ketika dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tiba-tiba, bau apa ini? Tercium bau bangkai yang sangat kuat. Saking baunya, dia langsung mengangkat salah satu tangannya dan menutup hidungnya pada saat itu. Bahkan dia tidak bisa menahan tubuhnya dari bau yang dia terima, sehingga membuat dia merasa mual, bahkan muntah saking busuknya bau yang dia hirup pada saat itu. Tubuhnya langsung menunduk. Kedua tangannya langsung memegang paha, mulutnya terbuka dan mengeluarkan air liur dari dalam mulutnya pada saat itu. Bau bangkai, bau busuk sampah dan bau kotoran manusia seperti menyatu dan terhirup oleh hidungnya pada saat itu. Hal itu membuat tubuhnya benar-benar mual, bahkan kepalanya langsung pusing karena selepas dia muntah, tubuhnya seperti oleng sehingga dia harus memegang tembok agar dirinya tidak jatuh pada saat itu. Dia langsung berpikir, mungkin ini yang dialami istrinya di malam-malam kemarin. Ada sesuatu yang mengganggunya sehingga dia tidak bisa tidur semalaman. Apalagi bapak sudah mewanti-wanti tentang para makhluk yang seringkali muncul dan mengganggu ibu hamil yang rentan oleh para makhluk yang muncul di sekitar mereka. Seketika Mang Darman pun langsung memberanikan dirinya sambil menahan bau bangkai yang dia rasakan pada saat itu. Dia langsung memaksa tubuhnya untuk masuk ke dalam rumah, tepatnya ke arah kamar di mana Bu Sri sedang tertidur pada malam itu. 1 langkah, 2 langkah,
3 langkah. Dia melangkah secara perlahan. Matanya langsung melirik ke sana kemari di dalam rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman baginya kini berubah dengan cepat menjadi sesuatu yang menyeramkan ketika malam tiba. Apalagi tepat ketika dia membuka tirai kamarnya pada waktu itu. Astaga! Dia seakan-akan tidak percaya atas apa yang dia lihat. Matanya terbelalak dengan tubuhnya yang mendadak kaku atas apa yang ada di dalam kamarnya. Nenek yang dia temui di luar secara tiba-tiba muncul di dalam kamar. Dia muncul tepat di sebelah Busri yang sedang tertidur pulas. Wajahnya yang tadinya tersenyum kini berubah menjadi menyeringai. Urat-urat kecil muncul di dalam wajahnya yang keriput bersamaan dengan rambut putih yang terurai begitu saja di wajahnya. Nenek itu terlihat menyeringai ke arah Mang Darman yang ada di tirai kamar. Dia muncul sambil mengusap-ngusap perut Busri yang semakin membesar sambil memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Jang! Tiba-tiba nenek itu berkata kepada Mang Darman sambil tertawa kecil. Dia kembali berkata, "Bayinya dibawa olehku ya." Jantung Mang Darman semakin berdetak dengan kencang. Nafas yang dia keluarkan pun semakin berat, ditambah dengan keringat dingin yang secara perlahan muncul dari wajahnya pada saat itu. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Rasa shock yang dia alami membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memandangi Busri yang masih tertidur pulas di sana dalam beberapa detik. Dan ketika dia baru sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu, tiba-tiba, "Sri, bangun!" Mang Darman berteriak dengan kencang. Seketika hal itu menggema di seluruh kamar dan membuat nenek itu langsung mundur secara perlahan dan menghilang begitu saja di sana. Busri yang pada saat itu sedang tertidur langsung terbangun. Dia langsung melihat ke arah suaminya yang kini berdiri di depan kamar dengan wajahnya yang pucat. Sambil terkantuk-kantuk dia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi sehingga membuat dia harus berteriak sekeras itu. Namun Mang Darman hanya berlari mendekat kepadanya dan memeluknya dengan erat tanpa menjawab apapun pada malam itu. Apa yang terjadi terhadap Busri serta Mang Darman di rumah itu ternyata tidak terjadi satu hari saja. Selama dia berada di rumah, ada saja hal-hal yang membuat mereka menggelengkan kepalanya dan merasa tidak percaya atas apa yang sedang terjadi di sana. Dimulai dari sayur-sayuran yang tiba-tiba membusuk dan tidak digunakan untuk memasak. Padahal dia ingat bahwa istrinya sendiri yang berbelanja sayuran itu tadi pagi dari tukang sayur yang lewat di depan rumahnya. Belum lagi tiba-tiba suasana rumah menjadi mencekam ketika malam. Seperti ada yang mengawasi di seluruh ruangan, sehingga Mang Darman harus terus-terusan terjaga setiap malam agar Busri tidak diganggu lagi oleh sosok yang mengerikan itu. Brak! Ada benda dapur yang jatuh, dan itu sudah terjadi ketiga kalinya pada malam ini. Mang Darman ingin sekali mengecek benda apa yang terjatuh itu, namun dia takut apabila dia meninggalkan istrinya, nanti akan terjadi hal yang mengerikan seperti malam sebelumnya. Dengan perasaan takut, dia terus-terusan terjaga. Meskipun semakin malam, gangguan semakin menjadi-jadi. Lampu yang tiba-tiba mati dan menyala terus-terusan. Adanya hembusan angin dingin yang menusuk kulit, diiringi dengan bau busuk yang menyengat dari arah dapur ke arah kamar. Belum lagi, duk, 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 suara seseorang yang sedang memukul-mukul tembok yang terus mengganggunya setiap malam. Suara itu benar-benar mengganggunya. Bahkan Mang Darman marah dan mencari tahu siapa yang memukul-mukul tembok rumahnya. Namun ketika dia keluar, suara itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Kakakku yang tidur di rumah pun mendengar bagaimana suara-suara gaduh itu terdengar dari rumah Busri sepanjang malam. Juga dia melihat Mang Darman yang sedikit aneh karena wajahnya yang kini pucat seperti kurang tidur ketika sedang menjaga istrinya. Bahkan terkadang kakakku sering mendengar suara nenek-nenek yang terkekeh-kekeh di depan rumah Busri, seperti sedang menunggu sesuatu di sana. Namun ketika kakak melihat dari jendela rumah, suara dari nenek itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan berganti dengan suara dari benda-benda yang dilempar ke sana kemari dari dalam rumah. "Pak, apa kita minta bantuan orang lain saja? Soalnya gangguan-gangguan ini nampaknya semakin menjadi-jadi setiap hari," kata Busri yang kini nampak lemas dan lesu atas apa yang terjadi pada dirinya dalam beberapa hari ini. Mang Darman hanya menggelengkan kepalanya. Dia yang awalnya ingin meminta bantuan bapak nampaknya enggan untuk meminta bantuan sebelum dirinya pulang ke rumah. Karena tidak mungkin dia meminta bantuan kepada ibu
yang statusnya masih hamil besar seperti istrinya. Rasa malu akan keluarganya yang seringkali dibantu oleh keluargaku membuat mereka hanya menutup diri akan masalah ini. Hal itu pun terjadi ketika Bu Sri bertemu dengan ibu. Dia kini hanya menjawab seperlunya ketika ibu tanya, meskipun terlihat dengan jelas perubahan yang terjadi kepada dirinya. Wajahnya semakin pucat, ada kantung mata hitam di kelopak matanya, bahkan tubuhnya kini sedikit agak kurus, tidak seperti sebelumnya. Bahkan dia sering mengeluh kesakitan di arah perutnya, dan hal itu semakin lama semakin membuat dirinya susah untuk berjalan, sehingga kini dia sering menghabiskan waktunya di rumah bersama dengan suaminya. Perutnya pun kini aneh. Tidak seperti orang hamil pada umumnya, perutnya menggelambir ke bawah seperti perut seorang bapak-bapak yang gemuk yang penuh lemak. Bu Sri nampaknya tidak sadar akan hal itu, karena mungkin ini adalah kehamilan pertamanya, sehingga dia tidak menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya pada saat itu. Beberapa kali ibu menyarankan untuk pergi berobat ke puskesmas sebagai tetangga dan seseorang yang sudah dianggap sebagai saudara baginya. Dia menawarkan untuk memakai mobil bapak agar dia diantar ke puskesmas apabila bapak sudah pulang. Namun Mang Darman menolak halus ajakan itu. Entah karena dia malu selalu ditolong oleh keluargaku, atau memang dia tidak mempunyai biaya yang cukup karena jarak dari rumah kita berdua ke arah puskesmas harus menempuh jarak berjam-jam agar sampai di sana. Apalagi dengan jalanan yang berbatu dan harus melewati beberapa bukit dengan jalanan yang menanjak, dia takut akan berpengaruh dengan kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Penolakan itu hanya bisa ibu terima begitu saja. Dia tidak bisa memaksa karena Mang Darmanlah yang bisa memutuskan apapun yang terjadi kepada istrinya pada saat itu. Tepat di hari Selasa, bapak datang dari arah gang. Dia kembali disambut oleh anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri pada saat itu. Bapak yang datang langsung bertanya kondisi Bu Sri, dan ibu memberitahukan semuanya termasuk kondisi Mang Darman sekarang. "Bapak mau langsung ke rumah Bu Sri?" tanya ibu pada saat itu. "Entar Bu, istirahat dulu. Nanti agak sorean kita ke sana sekalian ngasih gula aren yang bapak dapat dari gunung sana buat mereka," katanya sambil melepas kemeja lusuh yang dia pakai. Ibu kemudian mengangguk. Dia akhirnya pamit untuk kembali beraktivitas di rumah pada saat itu. Sedangkan bapak, setelah berganti baju, dia langsung duduk-duduk terlebih dahulu di atas dipan depan rumah. Pandangannya tertuju ke arah rumah Bu Sri yang kini tertutup rapat pada saat itu. Tidak biasanya rumahnya tertutup seperti itu, karena rumah Bu Sri biasanya selalu terbuka lebar, sehingga kita pun tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Tanpa ada pikiran apapun, dia akhirnya duduk sambil mendengarkan radio dan merokok sambil melihat anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri pada saat itu. Namun, entah suatu kebetulan atau memang sudah harus ditemukan, Yana dan Ading yang merupakan kedua kakakku seperti melihat sesuatu di bawah pohon mangga. Mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah pocong kecil yang ujung pocongnya menyembul keluar tanah pada saat itu. Sontak kedua kakakku langsung menggalinya dan menemukan pocong kecil itu. Bahkan dia membuka tali pocongnya sehingga isinya terlihat. Pocong kecil itu sangatlah harum. Wanginya sama dengan apa yang kakak cium pada malam itu. Tepat ketika dia melihat bayangan seseorang di belakang pohon mangga seperti saat ini. Pocong itu terlihat sangat kotor karena mungkin ditanam di dalam tanah. Bahkan ada beberapa bercak darah yang masih menempel dan sudah mengering di sana. Di dalamnya ada secari kertas kuno dengan bahasa yang tidak dia mengerti, seperti bahasa Sunda lama yang dicampur dengan bahasa lain. Lalu ada kembang 7 rupa yang menutupi kertas kuno itu, dan 2 buah tali pusar bayi yang sudah mengering. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget. Bahkan kakakku yang kedua sampai merinding ketika menemukan hal tersebut. Seketika mereka langsung membawanya ke bapak yang sedang duduk di depan rumah. Mereka berlari-lari kecil dan memberitahu bahwa mereka menemukan sesuatu di pohon mangga itu. Jujur, bapak langsung shock setelah dia melihat benda tersebut. Dia langsung menatap benda itu sepersekian detik dan langsung menoleh ke arah rumah Bu Sri. Kegaduhan yang terjadi di depan rumah rupanya membuat ibu pun keluar. Dia langsung melihat apa yang terjadi dan kedua kakakku pun menceritakan semuanya. Ibu yang mendekati bapak penasaran dengan benda yang dia pegang. Seketika, dia mengangkat tangannya dan terlihat ingin memegang benda tersebut. Meskipun
Secara tiba-tiba bapak langsung memukul tangannya dengan sangat keras. Wajahnya tiba-tiba berubah, matanya melotot dengan tajam. Bahkan hal itu membuat kedua kakakku ketakutan dibuatnya. Aku dan semua anak-anak ibu tahu bagaimana wajah bapak kalau sudah marah seperti itu. Lebih baik kita semua mundur dan tidak bertanya lebih banyak apabila tidak ingin dimarahi olehnya. "Goblok, siapa yang berani mengubur ini di dekat rumah?" kata bapak sambil meremas pocong kecil itu dengan sekuat tenaga. Ibu yang masih belum mengerti kenapa bapak marah langsung bertanya secara perlahan. Dia mencoba membuat bapak tenang sambil mencari tahu kenapa dirinya marah pada saat itu. "Emang itu apa, Pak? Kenapa aku tidak boleh pegang itu?" kata ibu yang tidak tahu kenapa dia tidak boleh memegang benda yang bapak remas dengan kuat. Bapak yang sudah emosi tidak menjawab apa yang ibu tanyakan. Dia langsung berdiri di sana dan berjalan ke arah rumah Bu Sri yang masih tertutup pada siang itu. Kedua kakakku serta ibu yang bersama kakakku yang ketiga hanya bisa melihat bapak dari rumah tanpa bisa melakukan tindakan apapun. Bapak benar-benar marah kali ini. Sambil meremas-remas pocong kecil itu dengan keras, dia langsung menuju rumah Bu Sri dan mengetuk pintunya dengan sangat keras. "Darman, keluar kamu!" Bapak mengetuk-ngetuk pintu rumah Bu Sri sambil berteriak memanggil Mang Darman. Tidak lama Mang Darman pun muncul di depan pintu rumahnya dengan kondisi yang lemas. Bapak hanya menggelengkan kepalanya ketika dia kini melihat kondisi Mang Darman yang sangat pucat. Apalagi dia begitu shock setelah melihat Bu Sri yang terlihat sangat lemas dan hanya bisa terduduk di ruangan tengah dengan kondisi yang memprihatinkan pada saat itu. Bapak langsung emosi. Pintu yang terbuka dia pukul sekencang-kencangnya sambil mengangkat pocong kecil itu. Dia langsung meluapkan emosinya. Apalagi ketika ibu berkata bahwa beberapa kali dia ditolak untuk dimintai tolong ketika ibu menyarankan sesuatu kepada mereka berdua beberapa waktu yang lalu. "Kamu itu tidak hidup sendiri di sini. Ada istriku dan anak-anakku untuk meminta tolong untuk membantumu." Bapak memperlihatkan pocong kecil itu kepada Bu Sri dan Mang Darman yang ada di sana. Mereka berdua hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika bapak marah di depan rumah mereka. "Ini bukan gangguan hantu yang bikin istrimu tidak bisa tidur, tapi ada yang mengincar bayimu." Bapak yang mungkin tahu akan hal tersebut langsung membanting pocong itu ke tanah. Terlihat dengan jelas olehnya tepat ketika pocong kecil itu dilemparkan. Bu Sri tiba-tiba merasa mengernyit kesakitan dari dalam perutnya, sehingga apa yang bapak pikirkan sepertinya benar, sehingga dia pun langsung mengangkat salah satu kakinya dan tidak lama kemudian, dak, kakinya dihentakkan langsung ke arah pocong kecil itu dengan sangat kuat. Seketika, Bu Sri tiba-tiba kesakitan, seperti ada sesuatu yang meremas perutnya dengan sangat keras. Tubuhnya sampai ambruk ke tanah karena rasa sakit yang dia terima. Mang Darman yang kebingungan langsung berdiri. Dia tidak mau istrinya kesakitan seperti ini tepat ketika bapak menginjak pocong kecil itu. "Pak, apa yang sedang bapak lakukan terhadap istriku?" kata Mang Darman yang berdiri dan mendekat ke arah bapak. "Namun, duduk kamu." Dengan matanya yang melotot ke arah Mang Darman, bapak mengangkat tangannya dan menyuruh Mang Darman untuk diam. Setelah melihat kejadian ini, wajahnya benar-benar marah. Mang Darman pun ketakutan sehingga dia mundur kembali ke arah Bu Sri yang pada saat itu masih kesakitan. Bapak benar-benar emosi. Bahkan dia mengangkat kakinya lagi secara perlahan dan menginjakkan kakinya kembali ke arah pocong kecil itu. Seketika, terdengar suara jeritan dari arah Bu Sri tepat ketika pocong kecil itu diinjak perutnya, benar-benar kesakitan. Bahkan dia sampai berguling-guling di lantai karena saking tidak kuatnya atas rasa sakit yang dia rasakan dari dalam perutnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bapak terus-terusan menginjak-injak pocong kecil itu tepat di depan kedua mata Mang Darman dan Bu Sri pada saat itu. Mang Darman berusaha untuk menghentikan bapak, namun itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan Bu Sri sampai menangis atas apa yang sedang dilakukan oleh bapak pada saat itu. Sebuah tangisan dan jeritan yang benar-benar memilukan bagi dirinya dan bayi yang ada di kandungannya. Seperti banyak sekali jarum-jarum kecil yang ditusukkan ke arah perutnya secara bersamaan ketika bapak menginjak pocong kecil itu dengan sekuat tenaga. Ibu dan ketiga kakakku pun mendengar suara jeritan tersebut. Bahkan kakakku yang ketiga langsung menutup telinganya dan berlari ke dalam rumah sambil menangis karena tidak kuat mendengar apa yang sedang dia dengar pada saat itu. Bapak terus-terusan menginjak pocong kecil itu.
Bahkan semakin lama dia menggerutu, seperti mengeluarkan amarahnya yang memuncak. Bahkan dia tidak peduli dengan kondisi Bu Sri pada saat itu. "Sudah Pak, sudah." Mang Darman kini terlihat sedih ketika melihat kondisi istrinya. Bagaimana tidak, di depan matanya sendiri, dia melihat istrinya yang sedang kesakitan hingga menangis, dan dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk bisa menghentikan hal tersebut. Dia benar-benar takut dengan kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Apalagi ketika istrinya berguling-guling seperti itu untuk menahan sakit atas apa yang sedang bapak lakukan di sana. Namun bapak seperti tidak peduli akan hal tersebut. Dia terus-terusan menginjak pocong kecil itu. Hingga tepat ketika bapak menginjaknya dengan kuat untuk yang terakhir kalinya, tiba-tiba, prak! Kaca rumah Bu Sri tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Hal itu tentu saja tidak bisa diprediksi oleh bapak dan orang-orang yang ada di sana. Seketika Mang Darman langsung memeluk Bu Sri untuk menahan pecahan kaca yang berembus ke arahnya. Sedangkan bapak, dia langsung mengangkat tangannya dan menahan wajahnya. Tepat ketika kaca rumah itu pecah, disertai dengan hembusan angin besar yang masuk ke dalam rumah. Bapak masih terlihat marah, bahkan emosinya benar-benar memuncak kali ini. Tanpa melihat kondisi Mang Darman dan Bu Sri yang kini hanya bisa terbaring di lantai atas rasa sakit yang dia rasakan, bapak langsung berbalik dan berjalan kembali ke arah rumah. Salah satu tangannya terangkat seperti sedang menunjuk ke arah kedua kakakku pada saat itu. "Panggil Pak Raji, harus ada yang harus diselamatkan di sini." Sambil sedikit berteriak, dia menyuruh kedua kakakku untuk keluar kampung dan memanggil Pak Raji. Hari ini juga, karena dia tahu hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh dia seorang. 3 jam berlalu, Pak Raji yang dipanggil oleh kedua kakakku akhirnya datang. Dia datang dengan memakai kebaya berwarna hijau cerah dengan corak kuning di ujungnya. Dia berjalan seperti biasanya, namun pandangannya tidak lepas dari rumah Bu Sri yang kini kondisinya berantakan dengan kaca rumahnya yang pecah pada saat itu. "Bu," kata Pak Raji yang datang ke rumah terlebih dahulu untuk bertegur sapa dengan saudara jauhnya, yaitu ibu yang kini menunggunya di depan rumah. Setiap kali ibu berbicara, mata Pak Raji tidak henti-hentinya menatap ke arah rumah Bu Sri, sehingga ibu pun bertanya atas apa yang sebenarnya terjadi terhadap Bu Sri pada saat itu. "Kenapa Bu Sri sampai seperti itu, Bu?" Pak Raji hanya menjawab sambil melihat ke arah rumah Bu Sri. "Apakah ada yang aneh dalam beberapa hari di luar rumah?" Ibu yang mengingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini akhirnya menceritakan sesuatu tentang orang yang muncul dan mengetuk-ngetuk tembok rumah. Suara gaduh dari atap rumah seperti berusaha untuk masuk ke dalam. Juga kejadian-kejadian yang terjadi terhadap Bu Sri setelah hal itu terjadi. Rupanya hal itu semuanya berkaitan. Namun Pak Raji terlihat masih ragu karena dia belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Bu Sri pada saat itu. Hingga bapak yang menunggu di dalam rumah pun akhirnya muncul ketika Pak Raji datang. Dia menceritakan semuanya termasuk benda yang kakakku temukan pada saat itu. Jujur, wajah Pak Raji itu tiba-tiba shock, seakan tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh bapak. Bahkan dia langsung mengajak bapak untuk mengecek keadaan Bu Sri pada saat itu dengan segera. "Ini mah, ada yang sudah mengincar Bu Sri." Ibu seketika kaget. Ada apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa dia diincar? Apakah itu ada hubungannya dengan suara-suara dan orang yang mengetuk tembok rumah pada saat itu? Pak Raji hanya mengangguk. Dia hanya berkata bahwa ibu sebenarnya bersyukur karena hal itu tidak mengincar ibu. Sadar tidak sadar, ibu mempunyai sosok yang menjaga keluarga secara turun-temurun, bahkan hingga hari ini. Sehingga ketika ada suara gaduh dari atas, mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sedangkan Bu Sri kondisinya sendirian dan tidak terproteksi oleh apapun. Makanya seharusnya orang yang sedang hamil harus dijaga minimal oleh 1 orang. Karena menjaga dari hal-hal yang seperti ini. Ini bukanlah sebuah kebetulan, namun memang sudah rencana dari seseorang terhadap Bu Sri selama beberapa hari ini, kata Pak Raji sambil berjalan meninggalkan rumah dan berangkat ke arah rumah Bu Sri sambil tergesa-gesa pada saat itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini.
dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.